Nah ini nelfon dan ngasih kabar bahwa si ini udah lagi sekaratul maut. belum meninggal ya? Belum meninggal sekaratul maut. belum, ya. Nah gak lama setelah pemakaman, Vina dan Itzy kemudian mulai mengalami teror supernatural nih ceritanya ya. Dan dia ngelihat kalau si Pak Ryohei itu kayak bangkit dari kubur. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Selamat datang kembali di Anak Horor bersama gue Dito Wangsa. Lendi. Kan selalu ya. Iya jangan ya, nggak boleh. Halo bareng sama Yuda. Iya. Dan jangan lupa like, comment, subscribe teman-teman. Ya. Dan share ke teman-teman kalian yang suka dengan pembahasan horor mendalam tapi tak terlalu berisi. Mendalam ya. Isinya sih nggak dalam-dalam amat. Nggak dalam-dalam amat. Apalagi ini gue abis disuruh sama Dito nonton 2 film jelek sekaligus dalam satu hari. Ini film jelek yang masuk chart Netflix. Netflix tapi gitu. Itu dia. Terus gue sampai mikir kayak untuk kerja, untuk anak horor gue harus begini amat. Yes, dalam sehari 2 film jelek gitu ya. Padahal dalam hari itu gue bisa aja ke bioskop nonton Mission Impossible gitu kan. Yang baru tayang, yang baru tayang. Lanjutan yang kemarin tuh kan. Atau kan Lilo and Stitch ya. Udah juga ya? Itu juga baru tayang. Baru tayang juga. Anyway, jangan lupa sabar-sabar ke kita karena kita akan nonton film-film baru. Sekarang yang lagi lucu banget tuh Gundik sih sebetulnya. Oh iya, Luna Maya ya. Ya boleh aja sih. Nanti kalau kalian pengen kita nonton. Kalau Gudik gitu. Musik sama Gundik apa tuh? Gundik tuh lontai, Pak. Oh. Semacam itu. Ya. Lagi tayang ya. Lagi tayang. Ya, mungkin nextnya tuh. Oke, yang Itu sekarang pakai minum oil enggak kira-kira? rata-rata. Kalau nggak putih. Biasanya. Ya, minimal lah. Pakai. Udah coba ya. Coba Kenal bener lu sama pada gituan. Kan habis kejadian sama mantan Apa tuh? pemimpin tempat Apa? ini. Tempat apa? Tempat ini ya. Hah? Depannya J, belakangnya B gitu kan ya. Aduh. Astagfirullahaladzim. Yuk kita bahas Sorop ya teman-teman ya. Ya, betul. Film yang rilis di tahun 2024 akhir ya ini. Yes. Baru lah hitungannya lah. Sebetulnya masuk lumayan baru, masuk Netflix juga akhirnya dalam hitungan berapa bulan. Tapi kalau Sorop ini memang ini ide gua. Ya. Kalau idenya dia lebih jelek lagi dari gua. Lebih Soalnya gitu kan. Lebih jelek lagi dari gua. Jadi gua tuh tertarik sama Sorop gara-gara ngeliat thumbnailnya sih. Ya. Ngeliat penampilan si Pak D-nya ya, berarti itu Pak D, Egy Fadli. Itu yang paling creepy. Dari Karena dia semua emang yang di situ. dia tuh kan penokohannya selalu begitu. Begitu ya. Salah satunya di si Joko Anwar tuh. Ini Jadi jurnalis apa gitu ya. kok gue lupa judulnya sih? Ngabdi Setan. 1-2 ya. Jurnalis dia kan. Kalau yang di kedua tuh yang datang nyelamatin pakai perahu itu. Betul. Ya. Kalau yang pertama yang dia masuk ke dalam tempat Yang nyerah. yang pocong-pocong itu. Itu kedua juga. Itu kedua juga ya. Enggak, yang Itu pertama kedua. tuh yang pertama Bosya di itu kan. ini, pertama tuh di rusun. Pertama di rusun. Ya dia ngasih berkas gitu kan. Oh iya benar. Yang ternyata ngumpulin jari gitu ya. Neneknya. Yang pesen tuh yang pijat itu kan. Iya. Tunanetra itu tuh. Betul. Dan emang kalau kita ngomongin Egy Fadli ini adalah salah satu aktor yang dipakai karena memang physically gitu dia tuh sangat supporting untuk jadi jadi horor-hororan lah ya. Ya selain ininya lah ya, experience-nya juga udah Bagus. Ya dia hitungannya senior ya. Iya senior banget ini. Senior banget.
Dan bayangin ya pokoknya lu lagi buka Netflix tiba-tiba ada muka dia gitu kan dengan udah jadi jin gitu kan tampil depan begitu kayak anjir horor juga tapi jadi menarik nih kayaknya bagus gitu kan. Ya. Until gue menemukan fakta kalau ternyata ini berdasarkan dari cerita Simple Man Lagi-lagi. Dan entah kenapa selalu unfinished. Lalu unfinished. Unfinished. Jadi ini adalah unfinished story yang ditulis sama Simple Man. Ya. Tidak selesai lagi-lagi. Jadi diselesaikan oleh si Upi berarti. Mencoba. Oh diselesaikannya di film ini Di ya? film ini. Ya, jadi Coba di closure. Tapi ternyata jadi gini, waktu film ini dibuat memang belum beres. Itu mulai si Upi itu mulai research dari tahun 2019-an, awal-awal 2020 lah. Nah, akhirnya setelah itulah baru pas tahun 2020-nya ceritanya diberesin sama Simple Man. Tapi tetap dibilang incomplete karena pas ketika film ini dibuat Belum beres tuh itu ya? belum beres gitu. Tapi akhirnya dalam pembuatan film ini juga penulisannya dibantu Upi juga terlibat, Simple Man ada dan juga ada Joko Anwar. Ini Joko Anwar terlibat Yes, penulisannya writingnya. dan kalau Mungkin kalian ngebenerin aja kali ya. Ini salah nih, salah gitu doang kali ya. atau justru sebaliknya disalah-salah. Salah-salah. Karena kalau kalau udah nonton gitu kayak kalau nggak disebut tadi ada Joko Anwar kayak nggak ada rasa Joko Anwar ya sebenarnya. Buat gua Nggak setuju sih. Kalau buat Nanti gua. kita bahas. Oke. Yang belum tahu Upi gitu ya. Upi ini dulu di masa muda saya sih sangat terkenal di Upi Avianto. Iya, Upi Avianto ini terkenal di 30 Mencari Cinta ya. Ku petik bintang ya. Iya. Yo, itu pada masanya sih sangat terkenal sekali. Terus habis itu Mungkin dari Realita kita Cinta, Serigala Terakhir juga. Serigala Terakhir. Mungkin yang lebih Salah tahu ya. satu Vino sama si itu juga tuh Realita Cinta kan bener kan? Realita Cinta dan Rock and Roll. Sebelum Jessica Iskandar. Serigala Terakhir. Betul. Hah? Siapa? Jessica Iskandar. Jessica Iya, Iskandar bener. kan? Yang apa? Realita Cinta. Realita Cinta. Kok Jessica Iskandar? Bukan ya? Mana ada Jessica Iskandar? Siapa lupa gue. Nadine Chandra Wisata. Nadine. Kok jadi- Iya. Iya lagi. Iya, pokoknya itu film-filmnya terus ya ke sini-sininya tuh justru dia Yang modern mungkin akan tahu My Stupid Boss 1 BCL sama dan Reza 2, ya. Reza. kemudian Sri Asih, Sri Asih. Ya. Bumi Langit yang kemarin. Betul. Pevita. Yang lu ya kita bisa kategorikan Sri Asih itu sosok lah ya. Soso. Sebenarnya. Gitu. Dan project horornya yang pertama kali dia sutradarai itu memang Sorop. Oh ya. Yang sutradara pertama ya, tapi itu bukan project horor pertamanya. Yang karena pertama dia pernah menjadi penulis dan produser kreatif dari film Kafir Bersekutu dengan Setan. Oh, Kafir tuh bagus loh. Lumayan. Tuh dengan Tapi bukan yang tahun 2002 ya. Oh, yang baru. Yang baru makanya jadi judulnya Kafir Bersekutu dengan Setan. Iya. Kalau yang Kafir dong itu 2002 tuh. Iya. yang Sujiwo Tejo. Yang ini kan posternya kan. Iya betul. Iya. Ini bukan ya? Bukan. Tapi Kafir yang itu setahu gue bagus. Nggak tahu juga, gue lupa. Tahu juga. Oke, Belum nonton sih soalnya belum nonton. Selanjutnya. Jadi Filmografinya begitulah ya. Filmografinya seperti itu. Nah, jadi Sorop ini untuk singkatnya ya ceritanya, dia menceritakan sepasang kakak beradik ya. Si kakaknya ini namanya Hanif, Iya. adanya Isti ya, dan diperankan oleh Hana Malasan dan Yasamin Jasem. Ya. Pulang kampung setelah mendengar kabar si Pak D-nya tadi, Pak D Hoir namanya, yang Pak D. diperankan Hoir, oleh Egy betul. Fadli itu lagi sakaratul maut. Yes. Sakit Akhirnya ya. meninggal kan. Nah, gak lama setelah pemakaman, Hanif dan Isti kemudian mulai mengalami teror supernatural nih ceritanya ya, dan dia ngelihat kalau si Pak Dehoyer ini tuh kayak bangkit dari kubur gitu ya. Jadi dipertanyakan tuh eksistensinya dia masih hidup atau gimana enggak, gitu kan. Nah, akhirnya setelah diinvestigasi lebih lanjut gitu kan ya. Menurut Mbak, Pak D sudah benar meninggal atau belum? Ada bukti nih kalau ternyata si Pak Dehoyer ini semasa hidupnya itu telah melakukan yang namanya puasa sorop. Dalam Bahasa sebuah Jawanya, buku ya. Bahasa Jawanya adalah poso sorop. Poso Sorop. Ini ditemukan dalam sebuah buku. Buku perdukunan gitu. Beserta ilustrasinya gitu ya. Betul. Sekali di mana Poso Sorop ini pada dasarnya kalau gue baca-baca adalah sebuah ritual di mana puasa yang buka puasanya itu hanya memakan tanah Kuburan. Exactly. Nah, tapi sebelum menonton film ini nih. Lu berdua udah ada yang tahu istilah enggak tahu. Profesor enggak? Sama sekali enggak Sama tahu. gue juga. Nah, makan itu dan biasanya tuh keinginannya itu sebetulnya beda-beda katanya gitu. Jadi memang di film ini kebetulan keinginannya adalah ya jahat banget sih karena pengen bunuh semua orang yang ada di foto yang diselipkan di buku tersebut kan. Oke. Nah, tapi ini agak berbeda nih. Jadi kalau misalkan di film kan memang puasa sorop ini tuh dilakukan untuk mencelakakan orang. Mencelakakan orang. Jadi untuk lebih spesifiknya
kan harus makan tanah kuburan aja, nggak boleh makan, nggak boleh minum. Betul, makanya puasa disebutnya. Makanya puasa. Nah, dealnya adalah nanti roh dari orang-orang yang tanah kuburannya Dimakan. itu akan membantu si pengguna ini untuk melancarkan terornya lah. Iya. Apapun itu. Ke targetnya mereka. Membantu ya. Nah, dan selama 40 hari, Iya. pokoknya targetnya itu akan disiksa terus-terus. Betul. Gitu. Nah, tapi puasa ini harus diselesaikan. Yes. Kalau enggak, itu akan berbalik ke yang penggunanya. Betul. Dia akan ikut kena siksa sampai akhirnya meninggal. Iya. Gitu katanya. Nah, tapi ada perbedaan nih. Poso sorop itu ternyata memang ada di mitologi Jawa. Betul. Ya. Hmm. Dan ini sudah dilakukan dari zaman kolonial. Hmm. Dan sebenarnya yang bikin makin bedanya itu adalah karena kalau pose sorop yang aslinya itu adalah untuk memanggil roh dari orang tercinta. Betul. Specifically. Jadi emang kayak Ouija gitu kan sebetulnya mah gitu. Kayak Ouija gitu ya. Dan Dan kayak manggil orang yang kayak nenek kita atau ibu kita yang udah meninggal gitu-gitu iya, kan. gitu. Dan memang tujuannya adalah untuk mencari petunjuk sih. Bukan untuk nyuruh sebenarnya. Jadi untuk mencari petunjuk atau pertanda Ya. untuk Ya. pelaku ritual tadi. Ya. Gitu ya. Nah, ini tuh kemudian lebih spesifiknya adalah mereka tuh akan datang di waktu maghrib. Karena sorop itu artinya maghrib. Sorop bisa artinya maghrib, sorop juga bisa artinya surup atau nyurup ya. Nyurup. Itu juga termasuk. Tapi sorop itu surup itu adalah artinya pergantian dari Iya, pergantian dari Terang ke gelap. gelap. Iya, Ya. iya. Gitu. Dan itu adalah waktu di mana memang arwah itu akan mulai beraktivitas. Kalau ya, dianggapnya gitulah. kalau menurut Jowo begitu. Iya, iya, iya. Waktu peralihan ya. Waktu peralihan. Betul. Ya itulah. Cuman kalau di film ini jadinya emang ya untuk Untuk dan ini- membunuh orang. dan premisnya cukup menarik karena ini pasti full spoiler ya teman-teman nih. Premisnya menarik karena ternyata orang tua dari Hanif dan Isti ini mulutnya nggak bisa dijaga gitu, ya kan? Jadi orang tuanya, lebih tepatnya ibunya. Ibunya sih. Ya, ibunya ini tinggal bersama si Pak Dehoir dan istrinya, Istrinya. yang namanya adalah Bude Sabah. Sabah. Nah, Bude Sabah. ya Bude Sabah ini sering tersinggung atau disinggung gitu karena mereka dianggap kita perlu sebutkan Sabahnya itu adalah Ratu Felicia. yang Sekarang ya di film- selalu di film horor sekarang jadinya begitu terus. Iya. Iya. Dan untuk dipanggil Bude agak aneh gue awalnya. Bude gitu. Mami itu yang ada ya. Iya. Gue semenjak nonton dia di yang apa? Pengabdi Setan. Bukan. Oh, bukan. Yang film yang si Reza Radian Bisa Radian. yang mana apa? Aduh gue lupa lagi judulnya tuh panjang banget. Horor dia bukan. Bukan. Judulnya panjang banget. Filmnya aneh banget. Seperti apa? Seperti dendam. Seperti dendam Oh, ring 2 harus dibayar tuntas. Ya, Ya, tuntas atau tunai lah. Ah, itu. Something Yang like that. Arya Bayu itu ya. Arya Arya Bayu. Bukan. Mirip Oh, memang mirip. mirip. Boleh. Versi kecil ya. Itu di situ juga ada kan Ratu Felicia dan serem banget juga di situ. Ada. Gitu. Dan di sini Ratu Felicia jadi si Bude Sabah. Bude Sabah. Dan Bude Sabah ini tersinggung banyak lah gitu ya sama perkataan ibunya gitu. Intinya balik lagi kita ngebahas tentang original scene sih sebenarnya ya. Dosa-dosa yang anak-anak ini tidak perbuat. Gak tahu apa-apa, tapi Nggak tahu dilakukan oleh orang tuanya. Orang tuanya gitu. Bahkan suaminya pun salah sih sebenarnya suaminya karena ya nggak berhasil didik istrinya dengan baik sih sebenarnya. Iya. Iya, kesalahan suaminya itu. Kesalahan suaminya itu. Gak bisa jaga mulut karena memang mereka yang kaya nih, mereka yang kaya, mereka yang punya rumah, tapi Pak Dehoir dan Bude Sabah ini yang numpang hidup Kondisinya sama begitu. mereka dan disindir kan pekerjaannya juga kan kalau nggak salah kan disindir kan, Habis gitu. bangkrut kalau nggak salah kan. Habis bangkrut. Habis bangkrut. Habis bangkrut. Terus Usahanya. disuruh pas diajak makan kan ayo makan gitu kan nggak mau join gitu kan karena diomongin mulu. Udah gitu mereka juga lagi pamer soal kita bentar Jakarta. lagi pindah ke Jakarta nih pasti bakal banyak kerjaan yang bagus gitu kan kita kaya segala macam Dengan cara- jelas lah ya. Menjual rumah. Dengan cara menjual rumah. Di mana itu adalah rumah tempat tinggal mereka berdua ya. harusnya Juga jangan gitu kan. dijual. Ya, kalau dijual nanti kita bagaimana? Jual gitu. jadi si gembel, Hoir ya. sama Sabah jadi gembel. Ya di gembel. Nah itu premisnya seperti itu dan akhirnya sebetulnya gue suka dengan setupnya. Makanya gue tadi kurang setuju dengan yang Mas Edi bilang. Karena di setup sampai tengah menuju akhir tuh gue masih suka filmnya. Masih suka banget dengan cara storytellingnya yang menurut gue cukup oke. Ada beberapa yang overuse rasanya, cuman oke deh, gue masih bisa tolerir. Jadi di awal kan kita diliatin banget bahwa memang si Isti ini pengen sarjana karena dia Ya. kan pulang kuliah tuh. Iya pulang Kakaknya nih
Taylor ya kalau nggak salah. Iya. Taylor Iya. penjahit gitu. Di Surabaya kan. Dan apa? Solo apa? Surabaya. Surabaya ya? Solo. Oh ininya di Solo. Iya, Oke. Kejadiannya di Solo. Nah, jadi kayak emang gua akan berjuang buat lu deh gitu kan, Ya, supaya lu udah bisa jadi nggak ada. sarjana. Biar keluarga kita akhirnya punya sarjana. Betul, karena yang udah nggak ada orang tuanya kan gitu, yatim piatu. Sampai akhirnya mereka dihubungi oleh budenya, ya another bude lagi ini. Bule, iya. Bule. Bule itu adiknya berarti. Adiknya. Iya, iya. Kalau tadi kan bude Iya tadi Bude istri itu yang tua. Bude itu sama Pak De istrinya yang tua. Pak De. Iya, istrinya Pak De, Nah, Bule ini itu kalau ini Buli. Pak Le ya. Iya. Pak Le. Iya. Adenya si Pak De-nya gitu. Betul. Buli sama Pak Le. Nah, ini nelfon dan ngasih kabar bahwa si Pak De Hoyer. Pak De Hoyer ini Pak De Hoyer ini udah lagi sakaratul maut. belum meninggal ya. Belum meninggal sakaratul Belum, maut. belum, Dan ya. terus-terusan nanya keberadaan si Isti sama siapa tuh kakaknya tuh tadi? Hanif. Hanif sama Isti. Dan ada kata-kata yang terus-terus disebut ya, bikin kita cukup lumayan jengah ya. Sinom. Nah itu dia. Sinom. Itu lama-lama gue emang gak kesel sih gitu. Dengar kata sinom-sinom gitu ya. Dan ya kalau menurut gue setupnya lumayan bagus. Jadi kayak di awal datang itu Yud, gue sukanya adalah karena kita di present ini adalah rumah masa kecil. Ya. Yang siapapun datang ke rumah masa kecil itu bawaannya nostalgia dan everything's fine. Ya. Sebetulnya. Ini enggak sama sekali. Ini transisinya gue suka gitu dari yang awalnya kayak emang nostalgia aja dulu, akhirnya kita kesini lagi bude ya pelukan apa segala macam ya. Dalam ini ada sebuah transisi tiba-tiba ini rumah udah nggak senyaman Udah itu nggak lagi. senyaman gitu. itu lagi. Iya. Dan ini kayaknya Isinya langsung taruh. listriknya juga belum dibayar berapa lama kayaknya ya. Kenapa emangnya? Karena gelap Gelap mulu banget. Gelap mulu. rumahnya. Iya. Dari pasti yang pertama mereka datang berdua disambut sama si Bude tadi itu mau nengok si Padenya itu kok kenapa nggak dinyalain kan udah gelap nih maksud gua Iya. udah malam gitu. Ya. Apakah itu bagian dari ininya ya? Cuman kalau Buat ambience gitu kan. buat ambience sih. Cuman rasanya memang mereka emang milih colorway-nya yang lampu remang-remang gitu gak sih? Enggak, kayaknya lampu remang-remang juga enggak ada deh. Enggak ada ya? Enggak ada. Bener-bener gelap. Gelap. Gelap banget. Gelap banget. Terang tuh justru kalau pas lagi Pagi ini aja udah. adegan yang pas mereka masih kecil. Flashback. iya. Flashback tuh terang tuh. Iya, itu terang bener. Oke, dan sampai akhirnya mereka mulai diteror sama si Sinom ini gitu Nah, ya. si Pak De Hoyernya kan meninggal nih dikubur gitu. Betul. Terus tiba-tiba kayak hidup lagi gitu kan, kayak hidup lagi dan dia mulai muntah tanah kuburan. Tanah kuburan. Gitu, muntah tanah kuburan gitu. Ya. Dan mulai terkuak sedikit demi sedikit gitu ya. Terus ada satu kejadian di mana si Bude Sabah ini katanya dibilang pergi. Iya. Kita juga awalnya nggak tahu kan ini Bude Sabah nih kemana gitu. Iya, Dia karena dibilangnya tiba-tiba- pergi aja. Dibilangnya pergi gitu aja. Bilangnya pergi dan itu adalah salahnya si Pak De Pak De Hoyer. Sampai akhirnya teror ini semakin menggila. Nah di teror ini dulu yang kita bahas deh. Teror di fase-fase ini ya. Menurut gua di awal tuh udah bagus banget. Yes. Di awal adegan scene awal gue juga setuju. Setuju. Iya, dreadnya tuh gokil loh. Maksudnya Dapet. yang si Egi Dark iya, tiba-tiba nongol cuma berdiri doang, gitu. lewat doang itu Bahkan udah sesimpel yang pas di intronya aja yang tukang paket Iya, itu. yang tukang paket itu Nah, maksud gue. tiba-tiba kan gitu kan jalan cuman pakai apa kayak popok doang terus kayak tiba-tiba Iya, itu udah tanah cukup itu tuh. tuh cukup banget gila. itu udah cukup. Cuman ternyata kesananya wah mulai overuse nih. Serius ya. Mulai overuse. Dan tadi apalagi sinom. Sinom itu mulai annoying. Dan di paket itu berarti dia memang belum meninggal ya. Belum. Iya, Iya, oke. Belum. Sinom gitu ya. Sampai akhirnya udah ternyata diketahui lah bahwa mereka berdua tuh tidak pernah bisa keluar dari rumah tersebut. Iya. Selama 40 hari. Emang selalu ditahan. Setelah kematian dari si Pak D-nya gitu ya. Sampai akhirnya mereka nemuin buku Ya. berwarna merah tuh, dimana isinya ternyata ada si instruksi atau Untuk melakukan Puasa sorop. Dan sebenarnya selain dari puasa sorop ada banyak ya. banyak. Banyak iblis-iblis yang lain. Benar, gitu kan. benar. Tapi yang paling bisa Anjing dimengerti kalau adalah sorop. punya itu bisa itu. Jadi Voldemort loh. Tapi pemiliknya kan datang ceritanya. Nah, di ujung. Di ujung. Nah, udah gitu setelah ketahuan ya udah akhirnya secara singkat otaknya Hanif nih mikir bahwa berarti yang diinginkan oleh Pak D adalah rumah ini. Iya. Ya. Jadi konfliknya di otaknya Hanif adalah ini perebutan rumah Rebutan nih. rumah. Kalau Pak De mau ambil rumah ini, ambil Pak De. Gak perlu lakuin ini semua. Padahal kan bukan. Gitu. Baru Iya, karena kalau misalnya perebutan rumah
Ya kan setelah itu kan ya padenya udah tinggal di situ gitu. Iya gitu. Jadi ya mungkin masalah kepemilikan kali, ownership mungkin yang belum diberikan. Baru setelah itu nongol si Bude Sabah tiba-tiba, ya kan? Karena mereka berdua tahunya Bude Sabah ini belum meninggal. Bude Sabah ini nongol pertama kali Hanif yang lihat gitu ya. Dikiranya beneran. Dikiranya beneran karena dia bilang Bude akan nolongin kamu katanya. Iya. Oh setelah itu kan pas mau kabur mental itu kan. Semua. Terus tiba-tiba halusinasi, ya Bude akan nolongin kamu gitu kan ya. Bangun-bangun udah gelap. Udah di kasur lagi. Udah kasur lagi kan. Iya. Terus gue udah ngitung ya ada beberapa adegan 3 ya kalau nggak salah, adegan motong sayuran ya. Yang diulang-ulang gitu. Oh iya adegan ini ya apa? Dapur. Penampakan di dapur. Cek. Yang mulai dari si Hanif, adiknya tuh. Adiknya si Isti sampai yang si Bule. Iya, Si Bule yang sampai motong tangan itu loh. Ya itu lumayan sih, sebel juga sih. Ya udah, ternyata singkat cerita ini plot twist teman-teman. Ternyata di tengah-tengah ya. Ternyata di tengah baru ketahuan yang melakukan puasa sorop atau poso sorop ini adalah Bude Sabah sendiri. Dan mereka kan menemukan tengkorak ya di bawah tempat tidurnya Pak Dehoir kan. Ternyata itu adalah Pak Dehoir sendiri. Awalnya mereka ngira itu Bude. Ini Bude Sabah, tapi ternyata itu Pak Dehoir. Dan kalau gitu yang kemarin kita kuburin siapa? Nah itu makanya tadi gue sempet nanya pas yang adegan paket itu apakah dia memang sudah meninggal di situ. Jadi pas yang adegan selanjutnya yaitu kayak penglihatan si orang-orang aja gitu. Bisa jadi seperti itu. Karena udah mati terus tiba-tiba ngerangkak tuh yang lagi malam-malam tidur di kamar mandi lah. Iya. Oke, nah setelah ketahuan bahwa ternyata Bude nih gitu yang puasa sorop gitu, baru ngeh gitu bahwa ya ternyata si Bude ini yang sakit hati. Dan yang ada scene adegan diikutin di kuburan tuh itu yang ngikutin siapa sih? Bapaknya. Jadi bapaknya Hanif sama Isti ini udah curiga gitu. Setiap sore kok dia pergi gitu. Dan ada satu scene memang cukup di-emphasize, itu scene nyinyir waktu pulang bawa kresek kan. Ayo ikut makan. Enggak, aku udah makan di luar. Udah tahu miskin malah makan di luar, padahal itu makan tanah di kuburan gitu ya kan. Ternyata kan dia lagi puasa sorop, jadi nggak boleh makan makanan yang lain. Betul gitu. Dan si suaminya tuh tahu, dan ternyata positioningnya Pak Dehoir justru itu ingin melindungi Isti dan anak-anaknya Hanif. Karena itu terungkap setelah ini kan ngobrol sama bulenya. Sama bule ya. Nggak mungkin kalau Pak De, karena setelah kejadian si yang Budenya sakit apa segala macam yang tantrum. Tapi sesudah itu juga kan orang tuanya meninggal dulu kan? Iya, meninggal. Iya, setelah jadi bapaknya tiba-tiba meninggal di mobil tuh. Di mobil, terus ibunya meninggal kenapa sih? Itu yang jedot-jedotin terus pakai ketutupan kain putih. Itu kan meninggal tuh dua-duanya. Terus tiba-tiba si Budenya mulai kayak kerasukan gitu kan. Betul. Nah, setelah kejadian si Budenya kerasukan dan hampir mencelakai Isti sama si Hanif, perintah Pak D-nya lah buat bilang keluar. Jadi yang nyuruh mereka berdua keluar dari rumah tuh justru si Pak D-nya. Karena bahaya. Mencoba untuk melindungi. Betul sekali. Dan baru terungkap di situ, dan di sini adalah gini. Oke lah, dari di awal Yud, yang paling lo suka dan paling lo nggak suka sebelum kita ke akhir nih ya. Akhir kan udah versus Bude Sabah lah ya. Iya. Sebelum versus Bude Sabah nih, apa yang paling lo suka? Paket, udah jelas. Lubang pintu. Apa lubang kunci? Oh, lubang kunci oke sih. Itu sih creepy sih. Lubang kunci nice sih. Lubang kunci nice. Yang Sinom juga kan. Sinom juga sama. Tapi nih ya sebenarnya yang udah melayang-layang di otak gue nih, kayak baik Hanif atau Isti kan ketika mereka datang tuh mereka kayak nggak mau ketemu Pak D gitu, nggak mau ketemu Pak D gitu. Otak gue tuh udah melayang kayak ini, apakah mereka dulu pernah dilecehkan apa gimana? Tapi ternyata enggak. Tapi yang mana menurut gue kayaknya tuh bisa jadi plot yang lebih bagus deh. Enggak. Menurut gua adalah karena dulu Pak D-nya itu emang pasif sekali sebetulnya. Kan saat mereka makan apa sih Pak D-nya cuma diam, duduk. Jadi Pak D-nya ini emang kayaknya kalah sama istrinya gitu loh. Istrinya yang lebih dominan. Istrinya lebih dominan gitu. Jadi ya kondisi seperti itu. Itu yang lihat apa yang pintu masalah ini ada yang paling ini oke nih sebetulnya. Ya itu sih yang paket itu sih. Paket ya? Yang di awal itu tuh. Paling awal paket. Itu benar-benar setupnya bagus. Jadi benar-benar kita dibikin penasaran gitu di awal gitu. Iya. Curiosity lumayan tinggi lah gara-gara adegan itu.
Kalau gue salah satunya kunci pintu, lubang pintu. Yang kedua yang tiba-tiba ada di hutan itu. Jadi ada satu scene di mana ngeliatin bahwa rumahnya ini ke sebelah sana itu bener-bener hutan. Itu tuh tai banget sih menurut gue. Gue bener-bener langsung kebayang mun orang di dinya gitu. Kalau ada apa-apa mau ngapain lu? Asli anjir itu anjir enggak banget anjir itu tempat aja. Secara setup berhasil bikin gue gitu. Enggak banget sih itu tempatnya sih enggak banget. Dan ada enggak kayak gitu? Ada nggak kayak gitu? Iya, tempat kayak gitu. Oh. Ada gitu. Gue punya ada banyak kan pasti orang-orang yang di kampung juga pasti kebanyakan juga. Betul. Jadi keluarga gue tuh kan di Sumedang nih. Di Sumedang di daerah yang cukup ke dalam gitu Sumedangnya. Rumah dari jadi nenek gue tuh 5 bersaudara. Jadi kasih rumah satu-satu. Nah rumah itu kayak gitu Yud gitu. Jadi kayak di sekelilingnya tuh hutan semua. Hutan gitu. Jadi ke rumah tetangganya tuh melewati dulu. Eno nempel. Iya. Jomblo kedua saya. Gitu. Iya. Dan yang khas dari rumah-rumah itu apa coba? Apa? Si ini tembok yang hitam putihnya tuh. Tahu nggak? Yang mana? Yang bagian bawah biasa ada batu-batunya. Iya, terus dicat hitam sama putih. Itu standar tuh. Itu standar. Itu khas banget gitu. Standar. Karena bingung mau ngecat apa lagi gitu ya. Kayaknya emang ya masih di situ aja trennya gitu sampai sekarang. Trennya masih di situ. Dan itu gue jadi ngebayangin gitu pas nonton tuh karena gue sempet nontonnya bareng sama bini gue juga gitu ya. Terus gue langsung bilang ini kebayang kayak rumah di Sumedang gitu gue bilang. Terus bini gue langsung bilang iya lagi katanya. Itu emang kayak gitu. Jadi emang dari dulu tuh kayak ada tuh acara keluarga gitu ya, ngelayat gitu karena keluarga kita dimakamkan di sana ya. Yuk kita nginep aja semalam gitu. Gua seumur hidup belum pernah mau. Belum pernah mau. Males. Jadi rumahnya tuh masih kayak gitu, cuman kamar mandi sama kamarnya akhirnya dibenerin Yud. Dibikin inilah bukan normal apa ya? Ya normal. Dibikin apa kekinian. Ada AC-nya, terus kamar mandinya ada water heater gitu-gitulah. Iya. Pokoknya nyaman untuk mandi. Mandi. Suatu hari pulang dari ini, terus gue ke sana, terus kayak ya udah mandi dulu aja, habis itu ngabaso kalau capek kita tidur, kalau misalnya nggak capek kita pulang. Akhirnya terus beres, mandi nih. Bener ya kamar mandinya udah enak gitu kan, udah enak, buka baju segala macem. Itu bayangan bahwa di luar ini adalah hutan itu nempel anjir. Nempel, orang ngeliatin ke ini mulu nih, ke beginian nih apa sih? Terus ada pohon-pohon gitu kan, ada daun-daun. Gitu. Jadi nggak enak gitu perasaan tuh. Jadi memang gue ngebayangin sih jadi si Hanif dan Isti itu psychological memang pasti keganggu juga sih harusnya. Udah gitu kan jarak dari pintu depan ke pagarnya udah jauh gitu kan. Rumah gede. Waktu mereka kaburnya udah lagi tiba-tiba itu masih di kawasan rumah itu gitu. Belum keluar gitu kan, keluar lebih luas lagi keluar kan. Betul. Hutan semua tuh. Setting gue cukup suka dan segala macam. Nah sekarang yang nggak disuka, ya. Sinom sih tahi sih. Sinom sih overuse sih. Awal-awal tuh memang disturbing gitu, cuma makin sini kayak cicing lah mana kan. Iya, sinom. Gitu. Ya itu maksudnya efek dari overuse itu kan. Karena terlalu banyak jadi ganggu. Kayak ponakan anak gitu. Muda. Iya. Kalau ini kan ada bocah nom gitu. Iya, anom tuh ini kan muda. Iya. Awet anom kan di Sunda mah kan. Awet muda. Awet anom, Curug gitu. awet anom kan. Itu ganggu sih, sinom ganggu. Terus yang kedua kalau gue ganggu adalah ekspresi si Isti. Iya, agak berlebihan. Rasa over anjir. Rasa kan? Berlebihan. Sepakat teman-temannya. Awalnya gue mikir apa gue doang ya, tapi tapi mungkin kayak Ebel Cobra kadang. Kayak Ebel Cobra. Goblok. Enggak, gue anggapnya Isti tuh mungkin yang paling appropriate sebenarnya. Untuk ekspresi orang panik ya namanya disetanin pasti panik lah sih. Gitu. Mungkin yang lainnya tuh yang nggak bisa keep up ke Isti. Jadinya malah Istinya yang kelihatan ngeganggu di situ. Jadi berlebihan gitu. Padahal ya sebenarnya gue bisa maklumi gitu, yang namanya lu disetanin gitu kan ya. Terus ada Pak Delu yang tadinya mati hidup ternyata udah mati dari lama, gimana ngapain? Dan gitu gini ya, kalau nih ya Yud ya, katakanlah gitu ya, kita adalah bersaudara dan kita punya Pak De nih, kita kenal Pak De kita itu, Pak De Koir, tiba-tiba doi berubah bentuk jadi gitu, lu takut juga nggak sih? Takut anjing. Ya kalau takut mah takut. Walaupun itu Pak De sendiri. Iya, betul. Ya, apalagi ini kan dengan catatan ya, mereka berdua
secara personal tidak dekat dengan si Pak D. Padenya kan gitu. Oh ada lagi satu lagi tadi tuh sebenarnya lupa. Apa? Yang Suka apa tidak nih? yang sukanya. Ada Ada satu lagi lupa. Yang pas ini malam-malam. Hah? Sinomnya mulai banyak tuh, nggak satu suaranya. Oh iya itu juga. Terus pas di center, ada semua tuh dalam rumah tuh. Itu lumayan tuh. Ada apa namanya itu ternyata adalah yang dimakan ya. Iya itu Ya. apa itu roh-roh yang dimakan ya. Iya, Yang yang Nah, kebantu itu untuk lumayan oke lah menurut gua. Itu lumayan oke juga ya itu sih. Kalau yang ganggu lagi-lagi Sinom satu, yang kedua ekspresinya Isti menurut gue. Makanya ini Isti ini kayak panjangnya istighfar dulu. istighfar. Astagfirullahaladzim. Kok lu berasa out of place banget ya di sini ya lama-lama ya. Gitu. Tapi mungkin yang lain malah yang gak bisa keep up sama lu gitu. Bisa Jadi jadi ya. jadi good job lah gitu. Sebenarnya gue job gitu, bisa jadi Hanifnya nih, si Hana nih yang nggak mampu Ya, untuk nggak ini ya. dan Bisa semua, jadi si dan Max semua and cast Max. yang lain nih gitu. Iya yang biasa aja gitu ya. Sedangkan dia bagus banget gitu. Dan ada beberapa kali yang waktu si bulenya datang, ini gue nggak suka adalah bulenya datang terus siapa kamu gitu kan, karena kan baru yang potong jari tuh. Oh ya. Terus kan waktu ngomong siapa kamu kan di sininya si Hanifnya kan tanah ya. Oh habis muntah itu ya. Habis muntah kan. Budenya tuh nggak questioning itu sama sekali gitu. Oh ya kalau gue sih nangkapnya Panik aja kali ya. dia mempertanyakan itu tapi tidak spesifik. Kamu kenapa gitu? Kenapa abis apa gitu misalnya. Kita langsung ke big picture-nya aja lah gitu, gak usah pakai nanya ini gitu. Mungkin itu maksudnya. Iya. Karena aneh banget sih sudah belepotan sama tanah ya kan habis. Sama kayak waktu pas yang dia buka buku atau apa gitu ya. Gue lupa dialognya apa gitu. Cuman seingat gue kalau nggak salah kira-kira Pade kenapa melakukan ini gitu. Terus kalau nggak salah jawabannya pasti dia menginginkan sesuatu. Ya iya dong. Ya itu maksudnya. Gimana sih? Ini yang nulis. Gitu, emang ada ya? Pasti Ada dia, tuh, gue ingat pasti dia menginginkan sesuatu. Yeah, no shit Sherlock. Iya makanya kalau detail dialognya gue lupa. Cuman kurang lebih itulah gitu yang gue ingat. Ini dialog bodoh lagi ya. Nah, ada dialog bodoh. Dan habis itu yang gue paling nggak kerasa adalah si ininya Yud. Jimatnya itu loh. Iya. Benda saktinya Oh, kayak si- torpedo itu. Yang tiba-tiba random ada aja gitu kan ya. Dan ada flashback juga ternyata itu memang udah dipesan sama bapaknya. Udah dipesan sama bapaknya ke dukun. Bapaknya udah hasil dari ngikutin si Oh iya, Bude Bude Sabah Sabah tiap malam, terus dia ke dukun bilang inilah gitu untuk menjaga gitu kan, untuk mengakhiri kutukan ini. Betul, gitu kan. betul. Barulah kita masuk ke part akhir, part Hanif dan Isti versus Bude Sabah. Ini sih menurut gue part paling anjing. Hancur banget, jelek banget Emang anjing. hancur. Ini kayak ini ya masuk ke wahana rumah hantu gitu gue ngerasa. Wahana rumah hantu yang cringe anjing ini. Goblok menurut gue. Ini adalah titik paling tolol dari Sorop menurut gue. Jump scare gitu. Iya maksud gue gini. Jump scare. Ini logika Bude Sabah nih gue kasih tahu. Ya. Saya adalah hantu kata dia, ya. Yang saya telah melakukan puasa Sorop. Saya bisa melakukan berbagai hal mistis. Jadi gitu ya. Spider-Man juga bisa. Jadi Spider-Man. Ya lu buruan. Tapi hanya itu saja yang saya lakukan tanpa saya menerkam mereka gitu. Bunuh maksud gua, lu tuh udah full power gitu loh anjir. Iya, tiba-tiba hilang. Dilihat lagi di atas. Apa sih maksud gue mau foto anjing maksud gue? Kayak Gak usah pakai lama, bunuh aja gitu. iya, ini tuh terlalu ini dia bisa jalan, dia bisa lari, dia bisa nempel di tembok. Pas mau ngejar, ngerayap anjing maksud gue. Kenapa? Nyeri lambung anjing. Abis operasi usus buntu maksud gue kenapa gitu loh. Ngerayapnya ngerayap biasa doang lagi gitu. Ngerayap biasa Ngerayap biasa lambat. doang. Dimana Hanif sama Isti itu bisa kabur dengan sangat mudah. Maksud gue. Berasa kelihatan itu tuh kayak cuman pengen nge-emulate kayak Sadako atau yang lain-lain gitu aja kan gitu. Betul, jadi kayak kebanyakan banget yang mau dimasukin gitu ya ke dalam ini, terus kayak nempel di atas sih udah menurut gue udah gila, kebanyakannya tolol sih menurut gue. Nempel di dinding. Kipas angin kosmos. Sabar. Pasti nyalain muter. Enggak, muternya kemana-mana begini. Iya bener anjing, muter rambut anjing. Ini tuh tolol banget sih menurut gue. Dan iya. apalagi final ya? scene-nya itu yang paling tolol banget itu. Ditusuk Yang mana nih? Apaan sih? Lupa Lu gue. tau ya? Ini paling goblok menurut gue dari semuanya, ini yang paling tolol. Kenapa? Karena ujung-ujungnya mereka high dancing. Iya lagi. Itu mah gak masuk akal anjing. Yang mana gue lupa ya. Masuk akal. Kayaknya. Pas udah masuk kamar. Kan si Bude Sabah bilang ya bahwa ini adalah waktu yang kutunggu, akhirnya kalian ada di sini.
Lah dari kemarin perasaan katanya gitu kan. Betul dong. Iya. Bahkan kali kemarin juga udah di sini. Dari kemarin gua. juga udah di situ. Lu kemana aja kan? Betul. Mau balas dendam malas-malasan amat Atau maksud mungkin gua. itu nunggu 40 hari teh ya. Mungkin. Karena emang harus 40 hari kan. Harus 40 hari. Sebelum akhirnya dibinasakan. Betul. Menurut bukunya ya. Tapi nggak 40 hari juga karena kan cuma nunggu 7 hari pada akhirnya. Iya. Iya dong. Iya. Kan. Nah habis itu tiba-tiba dikejar-kejar dia bisa nempel di dinding, dia bisa gini, bisa gitu segala macam. Di endingnya akhirnya yang dilakuin sama Hanif apa? Kamu akan jadi sarjana Isti katanya. Tenang, kamu akan jadi sarjana. Oh iya. Iya kan? Katanya gitu ya. Terus ditaruh di pojokan, ngumpet di situ jangan bersuara. Goblok anjing ujung-ujungnya petak umpet anjing. Perasaan dari tadi Kucing sumput si anjing teh. perasaan dari tadi si Sabah nggak punya kesulitan untuk menemukan lo lagi di mana-mana. Dia kenapa sekarang jadi hide and seek gitu? Itu yang menurut gua Ya kayak tadi kan nempel di dinding gitu kan. Dia udah tahu di mana gitu. bener gitu. Lu udah anjing lu tuh sakti anjing lu udah nyorop anjing. Maksud gua kenapa bisa berakhir dengan Lo jadi nggak bisa ngapa-ngapain. iya dan jadi ujung-ujungnya hide and seek anjing itu aneh banget sih menurut gua. Iya dan kan katanya itu kan dengan puasa itu dia bisa kalau makan tanah kuburan, nanti yang dimakan itu akan membantu. Ini nggak ada yang bantu. Mana ada di situ bantu orang dia ngejar. Ternyata tidak solid. Dia ngejar juga sendirian maksud gua. Datang juga figuran doang. Sinom. Iya, cuman Gitu pas doang. di center cuman gitu-gitu doang diem gitu kan manggil-manggil doang. Padahal gue udah seneng pas dia nemuin senternya center jadul yang besi gitu ya. Yang mesti Anjing keren banget nih gue bilang. Seru nih maksud gue. Pas deket Sabahnya digetoknya atau apa pakai senternya. Itu juga gue kesel tuh yang adegan itu tuh. Iya. Itu kan si siapa bulenya yang dicekek itu kan. Iya cekek. Iya. Si Hanif lagi di dapur kan. Lama lu denger orang teriak nih. Gue mau langsung Lari. gua samper gitu. Ini lama banget tuh setup ke dari dapur ke Iya. kamar tuh lama banget menurut gue. Betul dan ujung-ujungnya akhirnya baru dia loncat ditusuk kan. Tusuk ya? Tusuk sini kan. Oh ya tusuk baca Kebakar. mantra, kebakar tuh. Waktunya kamu ke neraka gitu kan. Saatnya Bude balik ke neraka gitu kan. gitu. Akhirnya masuklah dia ke kuburan si suaminya, yang di bawah kasur. Ya, Bener abis kebakar gitu. Udah akhirnya tenang ya kan semuanya. Nah itu gue nggak kebayang tuh. Setelah itu terus, udah kita tidur yuk gitu di rumah itu lagi. Iya. Kalau kata gue sih langsung malam itu dulu keluar anjing maksud gue. Seharusnya sih mulai ya. Iya, kenapa nunggu pagi Kenapa nunggu gitu? pagi? Capek kali. Ya, cuman nggak ada di kepala gue ya kalau gue jadi mereka gitu ya setelah melewati kejadian itu Karena masih bisa tidur. Karena di ada situ. konsekuensinya akhirnya kan. Apa? Mereka nggak langsung kabur. Iya betul. Besok paginya ada yang datang lagi tuh. Nih jadi gini, mereka udah siap-siap akhirnya pagi-paginya, mereka mau pulang. Udahlah, gue pikir ini standar ending. Ya film begini ya sudah gitu. Tapi tiba-tiba ada emak-emak di depan pintu yang bertamu gitu. Terus bilang, saya mau ketemu kamu, mau ngomong sebentar. Ada apa bu? Ada pokoknya mau ngomong, boleh nggak sebentar ya? Udah duduk. Baru dia bilang, saya mau ambil buku saya yang sampulnya berwarna merah. Itu buku sorop tuh, iya kan? Iya. Iya kan? Meskipun sampul yang berwarna merah kan Banyak. Bisa jadi itu buku masak ya. Ibu itu sebenarnya bukan ini apa? siapa ya. Buku Sinar akuntansi. Iya benar. Urusan RW. Bisa juga ya. bisa juga Ya, iya. tapi intinya dari situ terus apa namanya? Dia bilang apa nggak bisa. Kalian nggak akan bisa Nggak keluar bisa selama pergi dari sini 40 hari. selama 40 hari. Gitu kan ya. Hilang lah dia. Nah terus ada suara dari kamar tuh suara siapa ya? Bude Budenya, Bude Sabar. Ada lagi, Ternyata berarti masih belum ada. mati tuh. Sinom gitu ya. Sinom. Sinom. Karena kan belum 40 hari, matinya baru ditusuk mati, ya tunggu dulu 40 hari gitu. Siksa lagi gitu. Itu tuh yang agak. Nggak usah sih harusnya gitu ya kayak ya bikin cliffhanger gak enak aja. Berarti terus ya tapi berarti memang Ya, terus- mau kita berhasil ngebunuh setannya ya Iya. karena belum 40 hari itu ya udah lu nggak akan ya, terbebas. makanya gitu percuma. Karena kan yang pertama, nah itu dia. Dan setelah diliatin pas di kameranya keluar kan yang di mobil Ternyata bully bulenya sama juga apanya udah ikutan sudah mati. die di luar. Itu seolah-olah harus kelihatan tergeletak di luar, biar kelihatan mati gitu ceritanya ya. Dan itu rumah bisa aja pintunya dalam udah- mobil gitu kan matinya. Pintunya udah nggak bisa dibuka juga kan rumahnya kan udah ketutup. Mereka berdua nggak bisa keluar terus udah gitu selesai. Iya, Dan tapi- kita nggak pernah tahu akhirnya Isti sama ini. Hanif apakah apakah- jadi sarjana kita nggak pernah tahu. Iya. Sarjana neraka. Nggak lagian Sarjana juga sorot kan ya, kita nggak tahu. bisa lari keluar juga kan mental ya. Mental. Itu pintu ditutup ada jendela kan bisa dipecahin aja kan sebenarnya gitu. Iya bisa. Mungkin dimentalin lagi kali ya. Bisa jadi. Dan yang paling aneh adalah sebetulnya Isti sama Hanif itu
Kalau memang mereka nggak bisa kemana-mana, itu mereka masak setiap hari, itu yang belanja siapa? Yes. Ya mungkin ada ini tukang sayur yang keliling gitu kan. Oh keliling ya. Karena kan Bisa itu mau belanja sayur Maya. ya mungkin kan. Ya bulenya aja kan bisa datang. Oh, iya bener, Ya iya. ini di telepon nggak bisa udah berapa kali akhirnya Oh datang. yang ada adegan di telepon juga kan? Iya, telepon. Ya overall ini sebetulnya film yang potensial bisa bagus, lagi-lagi dirusak dengan babak akhir Dengan yang babak sangat akhirnya kolol. iya nggak tahu cara endingnya gimana, terus final twistnya juga unnecessary. Iya. Ini final twist yang kayak benar-benar ngasih tahu ternyata ini si Bude gitu ya. Ini juga kayak gimana ya? Dan yang gue masih aneh kenapa harus nunggu selama itu gitu. Kalau memang dendam banget. Bener. Iya. Apa yang ditunggu gitu ya? Apa yang ditunggu terus si Toh kalaupun lu gagal juga kan selama 40 hari mereka juga gak akan bisa kemana-mana kan. Iya. Kenapa dari korban si ibunya bapaknya ke padenya ini lumayan jauh nih. Panjang banget. Jarak Padenya jauh. mungkin mempertahankan Len kayaknya Len. Karena kan ngejagain padenya. Nah itu harusnya dikasih line tahu gitu si. Ini detail itu sayangnya miss banget. Jadi ada jarak. Ini Ya, karena ya. harus nunggu selama ini terus mereka nunggu harus. Tapi setuju umur kan pasti sekian, padenya gitu. karena ngejagain kan. Ini sebenarnya itu ada urutannya nggak sih? Ada. Ada kayak Final Destination yang kemarin. nggak Ada. sih? Ada ya kalau nggak ada. salah ya, lupa gue. Bapaknya ibunya Bapaknya, bapaknya, Pak D-nya, padenya, baru ntar anak-anaknya. anak-anaknya kan. Pokoknya yang di rumah itu. Gitu. Yang di rumah itu. Jadi setelah Pak D-nya baru Setelah jadi padenya makanya udah lu pada pergi berdua gitu diusir kan. dia yang hold the line di situ. Dia yang ibaratnya kalau di Final Destination kemarin Hold the line. si siapa itu namanya? Erik. Hah? Enggak bukan. Yang mana nih? Iris. Iris. Oh, Iris. Jadi Iya, Irisnya lah si Pak Dekoir ini lah istilahnya lah gitu teman-teman ya. Jadi sebetulnya potensinya bagus sekali, tapi sayang sekali memang Ya final dirusak. act-nya dirusak sama final Final act-nya, act-nya tapi sendiri. untuk setup pertamanya terus si Pak De Hoyer-nya juga, top. Iya menurut gue sih banyak yang harus diapresiasi gitu ya dari. Mungkin kalau lu ngelihat thumbnailnya aja, mungkin kalau lu yang penakut lu akan takut, kalau lu emang suka horor yang benar-benar bagus lu akan penasaran. Iya. Anjir nih si Sorop ini mungkin nama karakternya Sorop kali ya gitu ya. Serem banget soalnya gitu. Lu akan penasaran. Yakin Iya. gue. Dan ya saran gue lain kali memang jangan ngegarap film dari sebuah threads yang belum Beres. jadinya nggak jelas. Yang udah beres juga kan masih tetap dipilah gitu kan. Udah Betul, beres betul, nih. betul. Ini Oh, ini deh, belum gitu. kelar gitu Iya, kan. iya, Belum karena udah lu angkat gitu kan. Ya udah itulah teman-teman ya, silakan tulis di kolom komentar, dan kalau kalian belum nonton, setelah nonton ini silakan tonton aja dan kasih penilaian kalian sendiri, dan balik lagi ke sini kasih tahu ke kita Yes. menurut kalian apa yang berbeda pendapatnya sama kita. Mungkin ada juga yang mau kalian tambahin mengenai Sorop ini apa, tulis ya di Siapa kolom tahu komentar. ada yang lebih familiar atau yang memang berasal dari Jowo yang lebih tahu gitu kan ya. Monggo, Boleh monggo, sharing. monggo. Silakan. Boleh. Ya udah kita bertiga pamit undur diri. Dan kita ketemu lagi nanti di pembahasan film lainnya, karena ini lagi banyak film nih. Film. Berikutnya kita akan bahas tentang yang paling sering terjadi, itu adalah ketindihan ya. Dia. Ketindihan. Itu kejut ya. Nah, ya. Dan jangan lupa juga ya. Sawer. Ya sabar boleh untuk kita bisa update kan ini nonton film terbaru, sama jangan lupa kirim cerita kalian buat kita bacain lagi nanti. Betul. Baiklah kalau begitu, sampai ketemu lagi di anak horor berikutnya. Kita bertiga pamit. Bye bye.